Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arizal Ansyari. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas final presentasi praktikum arsitektur komputer. Selanjutnya yaitu tujuan praktikum. Pada praktikum arsitektur komputer memiliki beberapa tujuan, yaitu memberi pemahaman praktis dan teoritis kepada mahasiswa mengenai sistem operasi, spesifikasi komputer, dan perangkat keras yang dibagi menjadi mengenal sistem operasi dan fungsinya, menganalisis spesifikasi komputer melalui terminal dan task manager. Yang terakhir yaitu mengidentifikasi, membongkar, dan memasang kembali komponen hardware komputer. Selanjutnya ke pembahasan ringkasan pada modul 1, yaitu pengenalan sistem operasi komputer. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta menyediakan layanan umum untuk program komputer. Di sini sistem operasi memiliki struktur internal. Yang pertama yaitu kernel yang berfungsi sebagai inti dari sistem operasi yang langsung berinteraksi dengan perangkat keras. Selanjutnya ada proses dan thread yang berfungsi sebagai menjalankan program, sedangkan thread memungkinkan untuk pengguna melakukan multitasking. Sistem operasi mengatur penjadwalan dan komunikasi antar proses. Kemudian selanjutnya manajemen memori yang berfungsi sebagai mengelola alokasi memori fisik dan virtual menggunakan teknik seperti pegging dan segmentasi agar efisien dan aman. Selanjutnya yaitu sistem file berfungsi untuk mengatur penyimpanan dan akses data dalam struktur hierarki folder serta menangani hak akses dan keamanan. Yang terakhir yaitu perangkat input atau output yang berfungsi sebagai mengelola perangkat input atau output seperti keyboard, mouse, printer, dan jaringan menggunakan driver perangkat. Selanjutnya yaitu hasil identifikasi spesifikasi pada sistem komputer yang dilakukan pada laptop pengguna. Yang pertama yaitu hostname bernama Keras 26 dan memiliki OS Windows 10 Pro. Terus pabrikan dari Lenovo ThinkPad dengan CPU Intel 64 1,5 GHz, dan di sini BIOS-nya masih versi lama pada 2016. Pada identifikasi spesifikasi memiliki masalah. Pengguna memiliki masalah yaitu banyaknya aplikasi startup dan ruang penyimpanan RAM yang sangat kecil. Di sini ada beberapa rekomendasi solusi, yaitu tambahan RAM sebesar kapasitas melebihi 8 GB. Yang kedua yaitu ganti HDD ke SSD. Yang terakhir yaitu mematikan aplikasi startup yang tidak penting. Untuk spesifikasi lengkapnya berada di tabel berikut. Selanjutnya ini adalah hasil identifikasi penggunaan sumber daya komputer. Dapat dilihat pada gambar berikut. Berdasarkan analisis task manager, sistem komputer menunjukkan beban kerja yang sangat tinggi dengan tingkatan penggunaan CPU mencapai 99% dan RAM sebesar 94%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kedua komponen utama tersebut bekerja mendekati kapasitas maksimal. Penyebab utama tingginya beban ini berasal dari aktivitas intensif aplikasi Opera dan
proses latar belakangnya, penggunaan layanan antivirus yang cukup berat, serta banyaknya aplikasi startup yang digunakan berdampak tinggi pada sistem ini. Kemudian yaitu dampaknya sistem menjadi lambat dan kurang responsif, waktu booting yang menjadi lebih lama, serta efisiensi awal penggunaan sistem menurun secara signifikan. Untuk mengatasi masalah ini, disarankan untuk menonaktifkan aplikasi startup yang tidak terlalu penting, membatasi jumlah tab yang dibuka secara bersamaan, menggunakan software alternatif, dan peningkatan kapasitas RAM minimal 8 GB untuk sistem agar dapat bekerja lebih optimal. Selanjutnya itu ringkasan dari bab modul 2 tentang perangkat keras. Di sini ada CPU. CPU adalah otak komputer yang menangani proses data dan kontrol sistem. Selanjutnya ada RAM atau Random Access Memory yang berfungsi sebagai penyimpanan sementara untuk data yang sedang diakses CPU. Selanjutnya itu ada motherboard. Motherboard di sini digunakan sebagai papan sirkuit utama yang menghubungkan seluruh komponen. Selanjutnya ada power supply atau PSU. Digunakan untuk mengubah listrik AC ke DC untuk mendistribusikan listrik ke semua komponen. Selanjutnya ada hard drive yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen sebagai sistem operasi seperti sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna. Selanjutnya ada caching yang digunakan sebagai pelindung dan penunjang kinerja perangkat keras dalam sistem komputer. Selanjutnya yaitu ringkasan hasil observasi perangkat keras yang dilakukan pengguna saat melakukan praktikum. Memiliki spesifikasi yaitu optical drive dengan merek LG GH24NSD D1 dan HDD dengan merek Sigata 500 GB dan Hitachi 1 TB. Yang selanjutnya itu power supply dengan merek PowerLogic 250 watt. Kemudian selanjutnya ada RAM dengan merek Kingston DDR4 8 GB, dan yang terakhir ada motherboard dengan merek Intel H310 LGA 1151. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.